Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai prosedur pengembangan bahan ajar. So, stay tune dan jangan di-skip penjelasannya ya. Bahan ajar mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran, yaitu acuan yang digunakan guru maupun siswa. Bagi siswa, bahan ajar yang diserap isinya menjadi acuan sehingga dapat menjadi pengetahuan. Dan bagi guru, bahan ajar menjadi acuan dalam menyampaikan keilmuannya. Dalam pengembangan bahan ajar, guru dituntut untuk peka akan kondisi lingkungan sosial sekitar, yang nantinya akan membantu siswa untuk mengkritisi materi pembelajaran, sehingga ilmu yang didapatkan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat luas. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar. Menurut Husni, tahun 2010, peran bahan ajar sangat penting dalam proses pembelajaran karena dipergunakan sebagai acuan bagi guru atau siswa. Bagi guru, bahan ajar yang diserap isinya menjadi acuan sehingga dapat menjadi pengetahuan. Dan bagi siswa, bahan ajar menjadi acuan dalam menyampaikan keilmuannya. Dibutuhkan kreativitas guru dalam pengembangan bahan ajar untuk membuat sesuatu yang unik. Lalu dibutuhkan juga wawasan akan lingkungan sekitar agar bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan ketersediaan bahan atau materi pembelajaran. Dalam pengembangan bahan ajar, guru dituntut untuk peka akan kondisi lingkungan sosial sekitar, yang nantinya akan membantu siswa untuk mengkritisi materi pembelajaran, sehingga ilmu yang didapatkan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat luas. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar, yaitu yang pertama adalah ketepatan cakupan. Menurut Husni tahun 2010, kecermatan isi berfokus pada kebenaran isi yang secara keilmuan dan sistem nilai berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, ketepatan cakupan berhubungan dengan isi bahan ajar, dari sisi keluasan dan kedalaman isi atau materi serta keutuhan konsep berdasarkan bidang ilmu. Yang paling utama dalam bidang ilmu tersebut adalah tujuan pembelajaran. Setiap penatar memiliki tujuan pembelajaran dari mata pelajarannya. Dari tujuan tersebut dapat menentukan seberapa dalam, luas, dan utuh topik yang akan disajikan kepada petatar. Kemudian, berdasarkan materi yang telah ditentukan tersebut, bahan ajar dikembangkan sesuai dengan materi pokok dan komponennya. Tentunya, tujuan pembelajaran di sekolah menengah pertama akan berbeda dengan tujuan sekolah di menengah atas. Dalam hal ini, keluasan dan kedalaman bahan ajar tentunya berbeda, karena pembelajaran bahasa Jepang hanya ada di tingkat sekolah menengah atas, maka cakupan pembelajaran yang dicapai hanya akan ada pada tingkat dasar kebahasaan. Kemudian, pendalaman pembelajaran bahasa Jepang akan ada pada tingkat universitas. Yang kedua, ada penggunaan bahasa. Menurut Husni tahun 2010, dalam mengembangkan bahan ajar, penggunaan bahasa menjadi salah satu faktor yang penting. Penggunaan bahasa yang meliputi pemilihan ragam bahasa, pemilihan kata, penggunaan kalimat efektif, dan penyusunan paragraf yang bermakna sangat berpengaruh terhadap manfaat bahan ajar. Walaupun isi bahan ajar Anda sudah cermat, menggunakan format yang konsisten, serta dikemas dengan menarik, namun jika bahasa yang Anda gunakan tidak dimengerti oleh peserta, maka bahan ajar tidak akan bermakna apa-apa. Penggunaan bahasa menjadi faktor penting, bukan hanya dalam mengembangkan bahan ajar cetak seperti buku kerja peserta, lembar kerja peserta, tetapi juga dalam pengembangan bahan ajar non-cetak seperti kaset audio, video, bahan ajar berbasis komputer, dan masih banyak yang lainnya. Dengan demikian, ragam bahasa yang digunakan dalam bahan ajar biasanya ragam bahasa non-formal atau bahasa komunikatif yang lugas dan luwes. Dalam bahasa komunikatif, pembaca diajak untuk berdialog secara intelektual melalui sapaan, pertanyaan, ajakan, dan penjelasan, seolah-olah dialog dengan orang kedua itu benar-benar terjadi. Penggunaan bahasa komunikatif akan membuat peserta
merasa seolah-olah berinteraksi dengan gurunya sendiri melalui tulisan-tulisan yang disampaikan dalam bahan ajar. Yang ketiga, ada pengemasan. Menurut Husni tahun 2010, pengemasan berperan dalam perancangan atau penataan letak informasi dalam satu halaman cetak, serta pengemasan dalam paket bahan ajar multimedia. Penataan letak informasi untuk satu halaman cetak dalam bahan ajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, narasi atau teks yang terlalu padat dalam satu halaman membuat peserta lelah membacanya. Yang kedua, bagian kosong atau white space dari satu halaman sangat diperlukan untuk mendorong peserta mencoret-coret bagian kosong tersebut dengan rangkuman atau catatan yang dibuat peserta sendiri. Sediakan bagian kosong secara konsisten dalam halaman-halaman bahan ajar. Pengemasan bahan ajar juga meliputi penyediaan alat bantu belajar dalam bahan ajar, sehingga bahan ajar dapat dipelajari peserta secara mandiri atau sendiri atau dengan teman-teman dalam kelompok. Dalam kasus bahan ajar cetak, alat bantu belajar terdiri dari 3 kategori, yaitu alat bantu belajar pada bagian pendahuluan, alat bantu belajar pada bagian uraian informasi per topik, dan alat bantu belajar pada bagian bahan ajar cetak. Contohnya, di pendahuluan ada judul, daftar isi, peta konsep, diagram, pemandu awal, tujuan pembelajaran, dan tes awal. Di uraian terdapat ringkasan awal, pengacuan pada bahan ajar lain, judul bagian, perintah atau instruksi, sigpost atau tebal tanda verbal atau visual di bagian samping teks, dan rangkuman. Dan yang terakhir, di akhir ada senarai atau daftar kata sukar, tes akhir, dan indeks. Tetapi tidak semua alat bantu belajar tersebut harus ada dalam satu bahan ajar. Artinya, dapat memilih alat bantu belajar yang paling tepat dan paling dibutuhkan untuk melengkapi bahan ajar. Yang keempat, ada ilustrasi. Menurut Krisma, tahun 2004, penggunaan ilustrasi dalam bahan ajar memiliki ragam manfaat, antara lain untuk memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan, membuat bahan ajar menjadi lebih menarik melalui variasi penampilan. Ilustrasi dapat dibuat sendiri sebagai pengembang bahan ajar jika mempunyai keterampilan menggambar yang baik. Namun, ilustrasi juga dapat dilakukan oleh perancang grafis atau pelukis yang menerjemahkan gambar-gambar yang diinginkan ke dalam ilustrasi yang baik dan tepat. Selain itu, ilustrasi juga dapat diambil dari sumber langsung, misalnya foto, sumber atau buku lain, misalnya majalah atau ensiklopedia. Jika ilustrasi diperoleh dari sumber atau buku lain, berkewajiban memberi penjelasan tentang hal itu dalam bahan ajar yang tulis. Ilustrasi yang biasa digunakan dalam bahan ajar antara lain daftar atau tabel, diagram, grafik, kartun, foto, gambar, sketsa, simbol, dan skema. Yang kelima, ada kelengkapan komponen. Menurut Krisma 2004, idealnya bahan ajar merupakan paket multikomponen dalam bentuk multimedia. Paket tersebut mempunyai sistematika penyampaian dan urutan materi yang baik, meliputi penyampaian tujuan belajar, memberi bimbingan tentang strategi belajar, menyediakan latihan yang cukup banyak, memberi saran-saran untuk belajar kepada peserta, pertanyaan kunci, soal, tugas, kegiatan, serta memberikan soal-soal untuk dikerjakan sendiri oleh peserta sebagai cara untuk mengukur kemampuan diri sendiri dan umpan baliknya. Paket bahan ajar dapat bersifat lengkap dalam satu paket atau dapat juga dilengkapi dengan sumber informasi lain, seperti dari internet atau dari buku lain.
panduan belajar peserta, serta panduan guru. Faktor yang keenam, ada kecermatan isi. Menurut Husni, kecermatan isi adalah kesahihan atau validitas atau kebenaran isi secara keilmuan dan keselarasan isi. Sistem nilai yang dianut oleh masyarakat atau bangsa menjadi dasar kebenaran isi. Validitas isi menunjukkan bahwa isi bahan ajar dikembangkan berdasarkan konsep dan teori yang berlaku dalam bidang ilmu, serta sesuai dengan kemutakhiran perkembangan bidang ilmu dan hasil penelitian empiris yang dilakukan dalam bidang tersebut. Dengan demikian, dari segi keilmuan, isi bahan ajar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Validitas isi sangat penting diperhatikan agar bahan ajar tidak menyebarkan kesalahan-kesalahan konsep yang dapat dibawa guru ke daerah masing-masing. Guru harus selalu menggunakan buku acuan atau bahan pustaka yang berisi hasil-hasil penelitian empiris, teori, dan konsep yang berlaku dalam bidang ilmu untuk menjaga validitas isi pengembangan bahan ajar. Teori dan konsep yang berlaku dalam suatu bidang ilmu diperoleh dari ensiklopedia dan buku teks bidang ilmu. Sementara itu, hasil penelitian empiris dan pengembangan mutakhir suatu bidang ilmu dapat diperoleh dari berbagai jurnal penelitian yang tercetak maupun elektronik. Seperti halnya mahasiswa pendidikan bahasa Jepang, mereka juga akan mendapatkan bahan ajar yang sesuai dengan lingkungan dan juga budaya yang ada di Jepang. Dosen memberikan informasi valid yang telah teruji dalam bentuk cetak maupun non-cetak yang nantinya akan membantu proses pembelajaran mahasiswa. Nah, contohnya ada macam-macam buku Minano Nihongo dan channel YouTube NHK. Faktor yang ketujuh ada ketercernaan bahan ajar. Menurut Husni, bahan ajar dengan menggunakan media apapun itu harus memiliki tingkatan ketercernaan yang tinggi. Artinya, isi bahan ajar dapat dipahami dan dimengerti dengan mudah oleh peserta didik. Husni menambahkan 6 hal yang mendukung ketercernaan bahan ajar. Yang pertama, pemaparan yang logis. Bahan ajar dipaparkan secara logis. Misalnya, mulai dari yang umum ke yang khusus atau sebaliknya. Dari yang mudah ke yang sukar, atau dari yang inti ke yang pendukung. Dengan demikian, peserta dapat dengan mudah mengikuti pemaparan dan dapat segera mengkaitkan pemaparan tersebut dengan informasi sebelumnya yang sudah dimilikinya. Bahan ajar yang dipaparkan secara tidak logis akan menyulitkan peserta belajar. Dengan demikian, informasi yang diterima oleh peserta akan saling terkait, bahkan dapat dikaitkan dengan informasi yang sudah dimiliki sebelumnya. Seperti halnya dalam pembelajaran bahasa Jepang, akan dimulai dari tingkatan tata bahasa yang mudah, lalu seiring berjalannya waktu akan semakin merambah pada tingkatan yang sukar. Ini bertujuan agar mahasiswa dapat memproses terlebih dahulu pola kalimat sederhana yang nantinya akan berkembang pola dan susunannya. Yang kedua, penyajian materi yang runtut. Bahan ajar disajikan secara sistematis, tidak meloncat-loncat. Keterkaitan antar materi dijelaskan dengan cermat. Kemudian, setiap topik disajikan secara sistematis dengan 3 strategi. Yang pertama, penyajian uraian, contoh, dan latihan. Kedua, contoh, latihan, penyajian uraian. Ketiga, penyajian uraian, latihan, contoh. Jadi, PCL, CLP, PLC. Agar tidak membosankan, urutan strategi penyajian diubah-ubah, namun setiap bagian perlu diberi penjelasan yang memadai sehingga tidak membingungkan peserta didik. Keruntutan penyajian isi bahan ajar mempermudah peserta dalam belajar dan juga menuntun peserta didik untuk terbiasa berpikir runtut. Seperti pada buku Minano Nihongo, siswa akan terlebih dahulu diberi contoh kalimat atau reibung, lalu selanjutnya akan diberi latihan atau renshu, yang di dalamnya ada contoh pengaplikasian latihan dalam kalimat latihan. Yang ketiga, alat bantu yang memudahkan. Diperlukan alat bantu agar bahan ajar dapat mempermudah peserta dalam mempelajari bahan ajar tersebut. Dalam bahan ajar cetak, alat bantu dapat berupa rangkuman untuk setiap bab, penomoran judul bab yang jelas, serta tanda-tanda khusus, misalnya tanda tanya yang menandakan pertanyaan. Dalam bahan ajar non-cetak, alat bantu juga dapat berupa rangkuman, petunjuk belajar bagi peserta, serta tanda-tanda khusus yang dapat diberlakukan serta dapat membantu peserta belajar, misalnya nada suara yang berbeda dalam kaset audio atau caption dalam program video.
Yang perlu diperhatikan dalam menggunakan alat bantu bahan ajar adalah prinsip konsistensi. Artinya, alat bantu yang simbol atau bentuknya sama harus digunakan dengan arti yang sama di semua isi bahan ajar untuk mata pelajaran tertentu. Jadi, alat bantu yang simbolnya atau bentuknya sama hendaknya tidak digunakan untuk arti yang berbeda-beda dalam satu bahan ajar yang sama. Misalnya, gambar tangan yang sedang menulis digunakan untuk arti latihan yang harus dikerjakan oleh peserta secara tertulis. Hendaknya gambar yang sama jangan digunakan untuk arti yang lain. Dalam buku Minna no Nihongo terdapat simbol-simbol seperti reibung untuk contoh kalimat, renshu untuk latihan soal, kaiwa untuk percakapan, dan sebagainya. Yang keempat, penjelasan tentang relevansi dan manfaat bahan ajar. Dalam mata peserta didik perlu ada penjelasan tentang manfaat dan kegunaan bahan ajar. Bahan ajar dapat berperan sebagai bahan utama yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas atau sebagai alat bantu peserta didik belajar mandiri di rumah atau seperti buku kerja, paket kerja mandiri atau juga sebagai alat bantu peserta belajar dalam kelompok. Peran ini perlu dijelaskan kepada peserta didik dengan cermat sehingga peserta didik dapat menggunakan bahan ajar dengan jelas. Di samping itu, bahan ajar juga perlu menjelaskan keterkaitan antara topik yang dibahas dalam bahan ajar dengan topik-topik dalam mata pelajaran lainnya. Dengan demikian, peserta dapat melihat keterkaitan topik bahan ajar dengan topik lain dan tidak terkesan bahwa masing-masing topik adalah berdiri sendiri-sendiri. Seperti dalam buku Minna no Nihongo Bunpo, Chokai, Dokai, dan lain-lain, setiap babnya memiliki kesinambungan pada bab di buku lainnya. Jika pada bab 1 membahas tentang aisatsu atau salam, maka topik pada buku lainnya juga akan mengikuti seperti yang ada pada buku utama. Yang kelima, format yang tertib dan konsisten. Bahan ajar perlu memelihara ketertiban dan konsistensi agar mudah dikenali, diingat, dan dipelajari oleh peserta didik. Misalnya, jika guru menggunakan kertas merah untuk lembar kerja peserta, maka seterusnya gunakanlah warna kertas merah untuk LKS. Jangan gunakan warna merah untuk komponen lain dalam bahan ajar. Dengan demikian, setiap kali peserta melihat warna kertas merah, maka peserta didik akan menandai sebagai LKS. Dalam pembelajaran bahasa Jepang di universitas, mahasiswa akan diberikan buku masing-masing untuk materi, latihan soal, buku teks, dan lain-lain. Seperti contoh, untuk buku Minna no Nihongo Bunpo, untuk tata bahasa akan berwarna kuning, Dokai untuk mengarang dan membaca teks berwarna merah, Chokai untuk latihan soal mendengarkan berwarna kuning, dan sebagainya. Yang keenam, ada contoh ilustrasi yang memudahkan pemahaman. Untuk menyajikan suatu topik dan memaparkan suatu pokok bahasan, diperlukan contoh dan ilustrasi yang dapat membantu dan mempermudah pemahaman peserta didik. Contoh dan ilustrasi dapat dikembangkan dalam beragam bentuk. Tercetak narasi sebagai bagian dari penyajian isi bahan ajar dalam materi pokok yang berbentuk cetak, poster, kartu-kartu flipchart, atau dalam bentuk non-cetak seperti video audio. Prinsip utama dalam pemilihan contoh dan ilustrasi adalah ketepatan contoh dan ilustrasi untuk memperjelas teori atau konsep yang dijelaskan, bukan malah membuat peserta semakin bingung, serta menarik dan bermanfaat bagi peserta didik. Dapat diperoleh melalui sumber-sumber mutakhir seperti majalah, koran, ataupun dari situs-situs di internet. Pada buku Minna no Nihongo terdapat gambar-gambar dalam soal yang membantu siswa untuk mengidentifikasi pola kalimat yang ada. Selain itu, di awal buku terdapat tokoh-tokoh yang akan menjadi peran dalam percakapan. Misalnya ada Mirasa, Santo Susang, dan lain-lain. Tidak hanya itu, terdapat audio yang mencontohkan pengucapan kalimat maupun percakapan dalam bahasa Jepang. Baik, yang selanjutnya adalah merinci prosedur atau langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Depiknas dalam Prisma 2014, yaitu diantaranya adalah yang pertama adalah menentukan kriteria pokok pemilihan bahan ajar dengan mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini dilakukan karena pada setiap aspek dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar memiliki jenis materi yang berbeda-beda dalam setiap kegiatan pembelajaran. Lalu, yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Materi pembelajaran dibedakan menjadi
jenis materi, aspek kognitif seperti fakta, konsep prinsip, dan prosedur. Aspek afektif seperti pemberian respon, penerimaan, internalisasi, dan penilaian, juga aspek psikomotoris seperti gerakan awal, semi-rutin, dan rutin. Lalu yang ketiga adalah bahan ajar yang sesuai atau relevan dikembangkan dengan standar kompetensi dasar yang telah teridentifikasi sebelumnya. Lalu yang keempat yaitu dikembangkannya sumber bahan ajar. By the way, kalian tahu nggak kenapa perlu dilakukannya pengembangan bahan ajar? Terdapat beberapa alasan mengapa perlunya pengembangan bahan ajar itu dilakukan, seperti yang disebutkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan bahan sesuai tuntutan kurikulum. Artinya, bahan ajar yang dikembangkan harus sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, karakteristik sasaran. Artinya, menyesuaikan bahan ajar yang dikembangkan dengan karakteristik peserta didik sebagai sasaran. Karakteristik tersebut meliputi lingkungan sosial, biografis, budaya, maupun tahapan perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga, masalah atau kesulitan dalam belajar dapat terjawab atau terpecahkan dengan adanya pengembangan bahan ajar. Dengan demikian, pengembangan bahan ajar di sekolah perlu memperhatikan karakteristik peserta didik dan kebutuhan peserta didik sesuai dengan kurikulum, yaitu dalam pembelajaran peserta didik dituntut untuk lebih banyak berpartisipasi dan aktivasi. Salah satu alternatif bahan ajar yaitu pengembangan lembar kegiatan peserta didik yang bermanfaat bagi peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu karena kegiatan belajar secara sistematis melalui lembar kerja kegiatan dapat membantu peserta didik dan bertambahnya informasi tentang materi yang sedang dipelajari. Menurut Krisma, pengembangan bahan ajar perlu dilakukan secara sistematik berdasarkan langkah-langkah yang saling terkait untuk menghasilkan bahan ajar yang bermanfaat. Arigatou gozaimasu. Nah, selanjutnya, terdapat 4 langkah utama dalam prosedur pengembangan bahan ajar yang baik sebagai berikut. Yang pertama, analisis, lalu perancangan, lalu pengembangan, dan yang terakhir, evaluasi serta revisi. Yang pertama, analisis. Pada sesi ini, dicoba untuk mengidentifikasi karakter siswa dengan sikap awal serta ciri yang dipunyai. Sikap awal berkenaan dengan kemampuan siswa, keahlian bidang ilmu, atau mata pelajaran yang telah dipunyai oleh siswa. Seberapa jauh sih siswa telah memahami mata pelajaran itu? Apabila data tentang siswa telah dikenal, sehingga implikasi terhadap rancangan bahan ajar bisa ditetapkan, serta bahan ajar bisa segera dikembangkan. Pengenalan yang baik terhadap sikap awal siswa sangat dibutuhkan untuk memastikan kebutuhan siswa. Setelah itu, merancang bahan ajar yang berguna bagi mereka. Selanjutnya, perancangan. Dalam sesi perancangan, terdapat beberapa hal yang wajib dicoba ataupun dicermati, yaitu yang pertama, formulasi tujuan pendidikan bersumber pada analisis, yakni bersumber pada analisis yang sudah dicoba, hendaknya diperoleh peta ataupun diagram tentang kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Kompetensi universal dan kompetensi spesial apabila diformulasikan kembali dalam kaidah-kaidah yang berlaku akan menjadi tujuan pendidikan universal serta tujuan pendidikan spesial. Ada pula kaidah yang berlaku antara lain dengan memenuhi komponen tujuan pendidikan, yakni audience, behavior, condition, dan degree. Lalu pemilihan topik mata pelajaran. Bila tujuan pendidikan telah diresmikan serta analisis telah dicoba, siswa telah memiliki cerminan tentang kompetensi yang wajib dicapai dalam proses belajar. Dengan demikian, guru juga bisa segera menetapkan topik mata pelajaran serta isinya. Apa saja sih topik, tema, dan isu yang pas untuk disajikan dalam bahan ajar, sehingga siswa dapat belajar serta mencapai kompetensi yang sudah diresmikan. Lalu apa saja teori, prinsip, ataupun prosedur yang butuh didiskusikan dalam bahan ajar?
Selanjutnya, pemilihan media serta sumber. Pemilihan media serta sumber belajar wajib dicoba setelah guru mempunyai analisis instruksional serta mengenali tujuan pendidikan. Nah, jadi guru di sini diharapkan tidak memilah media hanya karena media tersebut sudah tersedia untuk guru. Dan juga, guru diharapkan tidak langsung terbujuk oleh kesediaan bermacam-macam media mutakhir yang terus tumbuh pesat di masa kini. Yang perlu diingat, media yang diseleksi merupakan media bagi siswa untuk melakukan proses pembelajaran. Jadi, guru harus pandai memilih media yang diperlukan untuk membawakan topik mata pelajaran yang mempermudah siswa belajar dan yang menarik serta disukai oleh siswa. Selanjutnya, pemilihan strategi pembelajaran. Sesi pemilihan strategi pendidikan adalah sesi di mana merancang kegiatan pembelajaran. Dalam merancang urutan penyajian, wajib berhubungan dengan penentuan tema, isu, konsep, teori, prinsip, maupun prosedur utama yang wajib disajikan dalam topik mata pelajaran. Hal ini tidak akan sulit apabila telah mempunyai peta konsep dari apa yang akan diajarkan ke depannya. Bermacam urutan penyajian bisa diseleksi, yakni dari bersumber pada urutan peristiwa ataupun kronologis, bersumber pada posisi, bersumber pada sebab akibat, serta lain sebagainya. Yang ketiga, ada pengembangan. Persiapan serta perancangan yang matang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan bahan ajar yang baik. Nah, beberapa anjuran yang bisa membantu untuk mengawali pengembangan bahan ajar adalah tulislah apa yang dapat ditulis. Bisa berupa LKS, bagian dari penyusunan novel, ataupun panduan praktik. Jangan merasa jika bahan ajar wajib ditulis secara berurutan. Jadi boleh secara acak. Tulis ataupun kembangkan bahan ajar untuk siswa yang sudah dikenal. Bahan ajar yang dikembangkan wajib mampu memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Jenis media, sumber belajar, kegiatan, serta umpan balik adalah komponen paling penting dalam mendapatkan bahan ajar yang menarik, berguna, serta efisien untuk siswa. Jenis contoh, perlengkapan bantu ajar, ilustrasi, dan pengemasan bahan ajar juga berfungsi dalam membuat bahan ajar. Yang keempat, evaluasi serta revisi. Evaluasi atau penilaian adalah proses untuk mendapatkan bermacam-macam respon dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Respon ini sebaiknya dilihat sebagai masukan untuk memperbaiki bahan ajar serta menjadikan bahan ajar lebih bermutu. Penilaian sangat dibutuhkan untuk melihat bagaimana sih efektivitas bahan ajar yang dikembangkan. Apakah bahan ajar yang dikembangkan ini memang dapat dipahami, dibaca dengan baik, serta dapat dipelajari dengan baik oleh siswa. Di samping itu, penilaian dibutuhkan untuk memperbaiki bahan ajar sehingga menjadi bahan ajar yang lebih baik lagi. Secara umum, terdapat 4 metode untuk mengevaluasi bahan ajar, yaitu yang pertama, telaah oleh pakar modul. Lebih ditekankan pada validitas keilmuan dan ketepatan cakupan. Lalu uji coba satu persatu. Gimana sih uji coba satu persatu itu? Ya, jadi teknisnya salah seorang siswa mengkaji bahan ajar. Setelah itu diminta untuk membagikan pendapat tentang bacaan, bahasa, ilustrasi, serta tingkatan kesulitannya. Selanjutnya, uji coba kelompok kecil. Nah, sedikit berbeda dengan uji coba satu persatu dan perbedaannya hanya di jumlah siswanya. Apabila tadi hanya salah seorang siswa, ini tuh satu kelompok kecil dibuat untuk mengkaji bahan ajar. Setelah itu diminta untuk membagikan pendapat tentang bacaan, bahasa, ilustrasi, serta tingkat kesulitannya.
Lalu yang terakhir, uji coba lapangan. Nah, apa sih uji coba lapangan itu? Jadi uji coba lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan data apakah bahan ajar ini bisa mencapai tujuan, apakah bahan ajar ini dirasa telah mencukupi, dan seterusnya. So, seperti itulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila masih ada yang belum dimengerti, silahkan bertanya pada kolom di Google Classroom yang sudah disediakan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa bertanya loh ya.